Anda sehat? Nggak ada yang kena DP? Ini musimnya DP. Kita terakhir sudah berdiskusi tentang kongruensi linier ya. Jadi pengertian kongruensi dan kongruensi linier. Ya. Kongruensi linier kita kembangkan dari konsep persamaan linier. Jadi dari persamaan linier, kalau tanda atau relasi sama dengannya kita ganti kongruensi, berarti kita punya kongruensi linier. Nah, jadi nanti perbedaannya adalah di penggunaan tanda sama dengan dan tanda kongruen. Ya. Kalau sama dengan persis sama itu lebih mudah ya dalam tanda petik ya dibandingkan kita menggunakan kongruensi. Karena A kongruen B itu masih punya pengertian yang ya angka panjang dibandingkan dengan A sama dengan B. Gitu ya. Nah, demikian juga hari ini kita akan berdiskusi selanjutnya. Waktu di SMP Anda mulai kalau punya persamaan linier, punya lebih dari satu persamaan linier, kita gabungkan menjadi satu kesatuan akan membentuk yang disebut apa? Sistem, ya kan? Sistem persamaan linier. Jadi kalau saya balik, apa itu sistem persamaan linier? Ya, kita kalau mempunyai dua atau lebih persamaan linier, ya kan? Membentuk suatu sistem. Nah, sistem itu apa artinya? Sistem di sana itu harus ada keterkaitan kan? Antara persamaannya. Yang disebut sistem itu nggak boleh berdiri sendiri antar komponennya itu ya. Berarti sini karena sistem ini isinya adalah persamaan, ya, persamaan linear waktu itu ya. Berarti antara persamaan itu harus punya hubungan, punya koneksi, punya keterkaitan. Apa keterkaitannya itu? Adalah solusi, ya kan? Solusinya itu harus memenuhi semua persamaan yang terlibat dalam suatu sistem itu ya. Kalau satu saja nggak terpenuhi berarti itu bukan solusi dari sistem, ya kan? Ya, tuh. Masih ingat cara mencari solusi dari sistem persamaan linear? Ini pelajaran SMP loh ya. Nah, nanti SMA dilengkapi ya. Waktu SMP sudah ada caranya. Nanti waktu SMA ditambah lagi. Mungkin waktu kuliah nanti ditambah lagi gitu ya. Nah, jadi diskusi kita itu sebenarnya topiknya tetap, tapi materinya semakin dalam, gitu ya. Nah, sistem persamaan linear waktu di SMP, ya yang SMP itu Anda kenal yang pertama itu SPLDV, ya. Nah, sistem persamaan linear dua variabel. Kalau singkatannya malah familiar, ya. Kalau sistem diperpanjangkan SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel itu yang Anda kenal pertama, ya. Nah, bagaimana menyelesaikan SPLDV waktu itu? Caranya satu eliminasi, terus substitusi, terus metode grafik ya, terus ya yang tadi eliminasi substitusi itu kalau digabung menjadi metode campuran ya. Jadi pertama dieliminasi dulu, ketemu jawaban satu variabel. Untuk variabel yang kedua tidak kita eliminasi lagi, tapi langsung hasilnya kita substitusikan. Itu berarti metode campuran. Masih ingatnya itu di SMP? Yang di SMP itu yang populer eliminasi, substitusi, campuran. Kemudian grafik itu pengembangan. Ya, grafik itu nanti lebih mudah melihat bagaimana hubungan antar persamaan. Kalau persamaan dua variabel bisa kita gambarkan dalam bentuk apa? Dua variabel gambarnya. Persamaan linear dua variabel gambarnya berbentuk. Tadi yang ngomong grafik gitu. Bentuk apa? Hah? Oh, enggak. Kalau dua variabel misalnya 2x tambah 5y sama dengan 6 gitu ya. Kalau digambar bentuknya apa? Garis ya. Nah, jadi nanti kalau kita punya lebih dari satu persamaan, berarti kita punya beberapa garis. Interpretasinya apa? Solusi itu adalah, nah kalau grafis kita punya interpretasi. Solusi itu adalah titik potong, ya kan? Nah, berarti kalau kita punya dua garis berpotongan di satu titik, berarti itu artinya dua persamaan itu mempunyai solusi sistem itu ya. Ya, di perpotongan. Kalau berimpit, itu berarti solusinya banyak sekali sepanjang itu ya. Itu interpretasi kalau garis. Kalau sejajar berarti tidak ada solusi ya. Itu kalau dengan grafik seperti itu interpretasinya. Nanti dengan grafik nggak bisa menginterpretasikan ya. Bisa gambarin ini artinya apa gitu ya. Artinya apa gitu kan. Oke, selain eliminasi, substitusi, campuran, grafik, Anda kenal lagi cara lain? Mungkin waktu di SMA ditambah lagi.
Nanti karena ini kita recall akan kita adopsi gitu loh ya. Jadi nanti kalau persamaannya kita ganti kongruen, apakah cara itu tetap bisa kita gunakan kan gitu ya? Nah itu namanya dalam matematik begitu. Kita belajar dari apa yang sudah ketahui. Yang diketahui lupa terus bingung kan? Mau belajar berikutnya apa yang digunakan, gitu ya? Nah ini jadi recalling dulu. Orang belajar itu apa yang kita punyai, kita recall, kita ambil, nanti baru kita pakai, kita kembangkan gitu ya. Yang ada itu belum tentu bisa, belum tentu ya biasanya ya kalau kita meningkatkan apa ilmu kita itu apa yang sudah ada itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Atau kadang-kadang bisa dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Nah, seperti kemarin waktu persamaan itu kan mudah kalau kita punya inverse gitu ya. Nah, inverse-nya itu kalau ada, kalau dia relatif prima dengan modulnya. Ya kalau tidak relatif prima kemarin bagaimana? Ya kita buat relatif prima dulu kan ya. Nah kemarin kan begitu ya prosedurnya. Berarti yang tidak relatif prima itu belum tentu bisa digunakan. Ada yang bisa, ada yang tidak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, di SMA masa nggak ketemu lagi cara lain selain eliminasi, substitusi, campuran, grafik? Ada apa lagi di SMA? Halo? Cara matriks. Ya, oh, paham cara matriks? Jadi persamaan sistem persamaan linear bisa dua variabel diubah dulu ke dalam persamaan matriks. Kemudian kita identifikasi apakah matriksnya punya inverse atau ya, nanti kita ilustrasikan dulu. Nah, cara matriks dikaitkan dengan inverse. Tetap menggunakan matriks, tapi yang tidak menggunakan inverse dengan menggunakan determinan. Apa cara apa itu? Masih ada satu lagi. Metode Cramer. Nah, ini juga nggak baca di buku deh. Cramer juga ada di buku ini. Ya, nah berarti belum dibaca. Tapi mudah-mudahan tadi bisa karena soalnya kan tidak saya baca sebagai cara apa ya. Nah, yang di situ bebas pilih dari sekian banyak cara itu ya. Oke, jadi kalau kita punya sistem persamaan linear, saya tulis ulang biar ya. Sistem persamaan linear itu sering disebut SPL. Makanya kalau dua variabel kita punya SPL DB ya. Kita ingat waktu di SMP SPL DB ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya ini AX ditambah BY sama dengan C DX ditambah EY sama dengan gitu ya. Ini bentuk umumnya sistem persamaan kita. Nah, cara mencari solusi, ya. Solusi itu harus memenuhi persamaan pertama, harus memenuhi persamaan kedua, itu yang disebut solusi. Ya. Nah, cara mencari solusi. Nah, yang pertama adalah eliminasi. Nanti kita praktekkan sebelum kita menggunakan berarti saya takut Anda lupa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua substitusi. Yang ketiga campuran, jadi eliminasi dan substitusi kita gunakan. Kemudian yang keempat tadi menggunakan grafik atau grafis ya. Yang kelima itu adalah menggunakan matriks. Nah yang keenam ini menggunakan Cramer. Sebenarnya terusannya dari ini ya. Metode Cramer ini nama orang ya. Yang ada namanya. Mana yang Anda familiar paling 1, 2 itu ya, 1, 2, 3 ya. Yang sering digunakan sekarang. Nah, ambil. Nah, kalau di sistem persamaan linear yang kita kenali itu kita menggunakan sistem bilangan real ya. Makanya mudah, kita boleh membagi leluasa ya. Nanti kalau kita bekerja dengan bilangan bulat kan tidak leluasa gitu ya. Di semesta pembicaraan gitu ya. Sebagai contoh, kalau saya punya 3x ditambah 4y sama dengan 1, kemudian 2x ditambah 5y sama dengan 3. Contohnya ini ya. Nah, itu adalah persamaan linear dua variabel. Contoh saya benar.
Ya, oke. Nah, kalau cara pertama kita gunakan, siapa yang bisa? Salah satu aja. Ini harusnya bisa. Cara pertama, cara eliminasi. Nah, cara SMP. Cara pertama ini, ya di bawahnya ya. Ini cara pertama, cara eliminasi, cara substitusi. Ayo, ini pelajaran SMP loh ya. Nanti tak balik ke SMP lagi. Cara kedua, substitusi. Ini eliminasi full, substitusi full ya. Nah, belum campuran ya, sekarang belum campuran. Eliminasi penuh, substitusi penuh ya. Kalau campuran biasanya dieliminasi dulu, nah, baru disubstitusi. Ya. Jangan substitusi dulu baru eliminasi, kebalik ya. Ini rekol harus bisa ya, ini pelajaran SMP masa nggak bisa. Minimal yang eliminasi substitusi campuran nih ya, minimal itu. Ini tadi bisa dipakai menyelesaikan soal tadi. Nah, cuma harus hati-hati ya cara. Karena di modul itu nggak ada pembagian, ya kan? Nah, diganti dengan apa? Inverse, ya kan? Pembagian itu inverse. Gimana? Solusi itu kan berpasangan ya. Y-nya apa, X-nya apa. Ini nggak boleh substitusi, harus eliminasi penuh ya. Namanya eliminasi kok metodenya ya. Nah. Rupanya Anda kalkulasi hitung itu kurang terampil juga kelihatannya. Ini harus terampil ya matematik itu ya. Hitung pecahan, hitung apa gitu ya. Walaupun pecahan itu isi apa saja itu perselisihan sama aja kan. Baik itu bilangan maupun variabel kan pada dasarnya sama aja. Ya. Terima kasih. Kita lihat bersama. Jawabannya juga harus sama, cara apa saja ya. Nah, di matematik itu satu soal dikerjakan cara apa saja, asalkan caranya valid, hasilnya harus sama. Ya. Loh, gimana? Ini masalahnya bukan nggak bisa metode, tapi keterampilan ngitungnya yang bermasalah ini saya lihat ya. Nah, ini berarti diagnosisnya Anda nanti harus belajar kembali keterampilan ngitung, terutama kalau ketemu pecahan. Ya, ini kesulitannya ketemu pecahan. Ya. Nah, ini diagnosisnya. Harusnya apa? Di situ kalau dikalikan 3 harus dikalikan 3 semuanya ya, jangan pilih-pilih ya. Nah, begitu. Jangan ada yang dikalikan ada yang tidak gitu ya. Nah, ya. Oke. Nah, ingat ya. Nah, kalau ini namanya sudah metode ya, ini substitusi dua-duanya gitu ya. Nah, kalau campuran yang pertama ini eliminasi gitu ya. Tapi sampai di sini nah tidak eliminasi lagi. Tapi yang hasil ini kita substitusi ke dalam persamaan salah satu, nanti akan ketemu X-nya gitu ya. Jadi tergantung eliminasinya, Y-nya dulu apa X-nya dulu yang dapat ya, nanti baru disubstitusi. Itu kalau campuran itu. Kalau ini substitusi full, pertama untuk mendapatkan salah satu variabel substitusi, kemudian setelah ketemu disubstitusi ke persamaan yang lain, akan ketemu nilai. Tuh, kalau yang campuran komentarnya saya nanti sama ya. Ini kan mirip ini toh, ketemu di sini berarti berikutnya ini disambung dengan ini gitu ya. Itu menjadi metode campuran. Ya. Nah, jadi ini dipotong di sini, terus kelanjutannya disambung yang ini. Ya. Oke. Kalau metode grafik, ada yang bisa tadi yang ngomong di belakang harusnya bisa. Ini namanya tidak bertanggung jawab ya ini ya.
Harusnya kau yang memulai, kau yang mengakhiri, harusnya gitu ya. Ini enggak mau memulai, enggak mau mengakhiri ya. Nah, kalau grafik ini kita gambar garis, ini garis. Masa nggak bisa gambar garis ini? Ini gambar. Yo, ini pelajaran SMP juga loh menggambar garis ya. Nah, garis lurus atau garis. Sebenarnya kalau nomor sebut garis itu sudah lurus ya. Nggak ada garis bengkok ya. Kalau bengkok selalu namanya kurva kalau matematik ya. Nah, kalau sudah garis itu sudah lurus ya. Nggak ada garis. Ya itu garis lurus itu namanya lebay ya kalau over ya. Yang seperti maju ke depan gitu, mundur ke belakang. Nah itu naik ke atas, turun ke bawah gitu ya. Nah itu sepertinya di garis lurus ya. Nah, kalau lain garis itu sudah lurus. Nah ini kita gambar. Bagaimana gambar ini? Nah biasanya kalau ada titik potong dengan sumbu, kalau garis ya, ingat garis itu sebenarnya ditentukan oleh dua titik. Ya. Yang penting kita bisa menemukan dua titik pada garis, selalu bisa kita buat gambar ya. Yang penting, nah menemukan dua titik ya, pokoknya cari titik yang memenuhi itu ya. Nah cuma yang gampang itu biasanya adalah pada sumbu X, pada sumbu Y. Kenapa? Kalau pada sumbu X itu Y-nya 0, gitu. Kalau pada sumbu Y, X-nya 0, gitu ya. Tapi selain itu silahkan bebas ya. Nih kadang-kadang karena sudah tahu itu begitu enggak titik potongnya cuma ada satu, titik potongnya cuma 00 ya, dicari yang lain nggak ada, nggak bisa gambar akhirnya. Dari 00 kemana gitu? Ya cari titik yang lain yang memenuhi. Misalnya di sini titik, misalnya ini aja tadi kan memenuhi, ya. Min 1 1 itu juga boleh gitu ya. Min 1 1 dan mungkin titik yang lain. Kalau x-nya 0, y-nya 1/4. Nah, itu ya 0/4 dan min 1 1 kalau dihubungkan akan jadi garis ini ya. Itu ciri menggambar garis kalau kita sudah punya dua titik, sambungkan si garis itu yang dimaksud ya. Memang kalau yang mudah dicari pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis pertama kalau pada sumbu X berarti Y-nya 0, berarti X-nya sepertiga ya. Sepertiga, bisa anggap ini satunya segini, ini sepertiga. Kalau pada sumbu Y X-nya 0, 1/4. Ini satunya segini, 1/4. Nah, jadi kalau kita hubungkan ini berarti titik sepertiga 0, ini 0/4 ya. Jangan balik. Nah, kalau kita gambarkan, ya segini aja. Saya nggak baca lurus ya. Nah, itu berarti garis yang pertama. Garis yang kedua, nah, sama seperti tadi. Kalau pada sumbu X, Y-nya 0, X-nya 3/2. 3/2 itu 1/2 ya. 3/2. Kalau pada sumbu Y, X-nya 0, itu berarti 3/5. 3/5 dengan ini di atasnya ya. 3/5 itu berarti setengah lebih. Nah ini ilmu perkiraan itu harus bisa ya. Jangan sampai nanti 3/5 di bawahnya 1/4 ya. Ya 3/5 itu setengah lebih kan ya. Nah itu perakiraan. Nah kita bongkar dari sini ke sini. Nah ya. Jadi nanti kalau ada gambarnya bagus, kalau di SMP dulu diminta gambarnya di kertas berpetak gitu ya. Nanti akan tepat ini hasilnya. Nanti ini kalau dicari adalah titik ya ini ya 1,1 itu ya. Ini kalau gambarnya nggak tepat ya skalanya. Jadi kalau tepat, ingin tepat di kertas berpetak gitu. Ini nanti akan ketemu dengan sendirinya kalau kita gambarnya persis ya. Ini metode grafik. Nanti di sini akan jadi titik min 1,1. Di sini min 1, di sininya 1 gitu ya. Ini adalah metode grafis. Jadi yang disebut solusi itu ini interpretasinya ya, titik. Sekarang kalau metode matriks, saya masih ingat. Nah, ada? Maksud sekian banyak nggak ada yang ingat? Ini kalau matriks biasanya diajarinya di SMA ya, tidak di SMP. Kalau grafik masih mungkin di SMP. Jadi cara pertama sampai keempat itu mungkin di SMP ada yang tuntas ya.
Kalau matriks ini diubah menjadi persamaan matriks. Ya, itu kalau diubah kan menjadi bentuk ini. 3, 4, 2, 5 di sini X, Y. Nah, sama dengan 1, 3. Ingat ini. Ini kan semacam persamaan matriks ini. A, B sama dengan C, ya. Untuk mencari B sama dengan harus apa? Dikalikan inverse-nya A sama dengan bilangan ya. Tapi cuma nggak ada pembagian matriks ya. Nah, pembagian itu kita interpretasikan inverse mirip pada modulo kemarin juga. Ya, pembagian ini bisa dikerjakan kalau inverse-nya ada ya. Kalau inverse-nya nggak ada ya sudah, jangan pakai cara ini, nggak boleh gitu ya. Nah, inverse-nya ada apa syaratnya? Masih ingat cara mencari inverse matriks 2 kali 2? Ya. Kalau matriksnya itu A ini A, B, C, D, A inverse apa? Seper A, D, min, B, C dikalikan ini D, min, B, min, C. Baik, kok apa? Itu bukan hafalan, itu ada polanya gitu ya. Kalau kita belajar matematik itu kan sudah tahu pola generalnya, yang kecil-kecil itu jadi lebih gampang gitu ya. Nggak harus dihafal pertagihan gitu ya matematik. Makanya matematik itu ya sama dengan belajar ilmu apa saja ya. Kalau levelnya sudah tinggi, yang bawah itu jadi kelihatan mudah. Yang ini yang sering disebut dengan determinan ya. Jadi nanti makanya ini kan ada seperti ini. Matriks itu nanti ada inverse atau tidak tergantung ini gitu ya. Nah, kita lihat ini. AD dikurang BC 15 dikurangi 8. Kita nol kan ya? Berarti ada inverse-nya. Jadi ini sebenarnya kalau kita tuliskan, ini kan matriks A, X, Y. Nah, 1, 3 gini. Jadi nanti X, Y, ini harus dikalikan A inverse kan? Nah, jadi sekarang kalau A-nya yang ini, kalau kita A-nya anggap itu 3, 4, 2, 5, A inverse-nya adalah seper 15 dikurangi ini 5, min 4, min 2, 3. Ini 7, berarti 5 per 7, min 4 per 7, min 2 per 7, 3 per 7 ya. Nah, berarti nanti di sini kalau kita kalikan A inverse di kiri. Nah, dan di sini sekalikan A inverse juga. Ini kan A inverse kalikan A itu identitas bentuk matriks 1, 0, 0, 1. Itu kan dikalikan matriks apa saja ya, kembali ke apa saja itu kan ya. Nah, jadi yang ini nanti akan menjadi X, Y. Yang di sini kita tinggal kalikan aja 5 per 7, min 4 per 7, min 2 per 7, 3 per 7 dikalikan 1, 3. Apa ini? 5 per 7 12. 5 dengan 2 7 ya. Berarti min 7 per 7. Min 1 ya. Saya tulisnya min 1 ya. Langsung aja. Nah, yang di sini kan min 2 per 7 ditambah 9 per 7. Berarti min 2 tambah 9 7 ya. 7 per 7. Tuh. Di sini langsung interpretasikan X-nya min 1, Y-nya 1. Masih ingat caranya? Ini diajarkan di SMA. Jadi setelah Anda belajar tentang matriks, salah satu penggunaan matriks adalah untuk menyelesaikan SPM. Terakhir yang Cramer itu apa? Ya seperti ini, cuma nanti kita bentuk yang disebut ini. Jadi kalau determinan yang seluruhnya ini ya, delta, ini cara tempatnya. Delta itu kita sebut adalah ini simbol determinan ya. Itu adalah determinan dari 3, 4, 2, 5. Yang delta X itu maksudnya apa? Yang komponen ini kita ganti dengan koefisien apa? Nilai konstanta yang kanan. Berarti ini menjadi 1, 3, 4, 5. Yang delta Y itu adalah yang ini kan miliknya Y, kita ganti yang ini ya. Berarti 3, 2 yang di sini 1. Nah, ini kita cari. Ya ini artinya determinan A, B, min, B, C tadi itu ya. Kalau kita hitung ini kan
3 kali 5 dikurangi 4 kali 7. Kalau yang ini 1 kali 5 dikurangi 4 kali 3. 5 dikurangi 12 ini 7. Kemudian yang ini 3 kali 3 dikurangi 1 kali 2 9 kurangi 2 7. Jadi yang disebut X itu adalah delta X dibagi delta ya, itu min 7 dibagi 7. Dan Y itu adalah delta Y dibagi 7 dibagi 7. Ini udah kayak mana? Mudah-mudahan ada yang ingat ya dengan ini. Nah ini nanti akan kita coba. Cuma kita harus menginterpretasikan yang disebut pembagian. Nah nanti kalau di modulo itu adalah inverse maksudnya, gitu ya. Jadi misalnya kita membagi ini ya, ini membagi. Nanti kita artikan sebagai AD dikurangi BJ inverse BJ ya. Nah itu. Jadi karena di modulo kan nggak ada pembagian, ya kan? Nah pembagian itu artinya kan dikalikan inverse. Kalau di sini bilangan real kan A dibagi B itu kan A dikalikan seper B. Nah seper B itu kan inverse dari B. Gitu. Nanti pada sistem yang lain kita artikan sebagai dikalikan dengan inverse. Seperti ini juga. Ini kan nggak mungkin matrik dibagi matrik A, gitu ya, makanya dikalikan dengan A inverse. Oke, baik, ini introduction-nya ya ke ini. Nanti ini akan kita coba. Nanti mungkin di dalam kongruensi linear nanti ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, gitu ya. Ini diingat, nanti akan kita pakai. Nah, baik, ini modalnya ini ya, namanya persepsi ilmu yang mau dipakai di rekologi. Nah, sekarang kalau ini kita ganti, nah gitu ya, ini kita ganti sama dengannya dengan tanda kongruen terus diberi modulo. Nah itu nanti berarti kita punya sistem kongruensi linear. Ya kita mulai aja dengan yang dua variabel dulu ya, yang mungkin non familiar. Di SMP dulu kan dua variabel dulu. Nanti kalau bisa dinaikkan ke 3 variabel. Kalau 3 variabel itu sebenarnya kan metodenya kalau di SMA itu ya direduksi dulu menjadi 2 variabel kan. Kalau menggunakan eliminasi, ya toh. Dieliminasi variabel ketiga, artinya kita punya SPL dengan 2 variabel. Diselesaikan dengan cara ini selesai, dikembalikan lagi. Ya. Jadi hasilnya kalau Anda sudah bisa dengan cara yang menyelesaikan 2 variabel, menyelesaikan 3 variabel, bisa harusnya gitu ya. Nanti 4 variabel juga gitu nih. 4 variabel dieliminasi, direduksi menjadi 3 variabel. 3 variabel direduksi menjadi 2 variabel. Selesaikan 2 variabel, dikembalikan lagi. Begitu caranya. Ya. Makanya basicnya di sini. Jadi sekarang kalau ini saya ganti, ya, ini menjadi kongruen, saya beri mod, nah M, gitu ya. Ini kongruen, mod, harus modulnya sama ya. Kalau nggak sama nggak bisa selesaikan nanti. Nah, ini berarti kita punya sistem kongruensi linear ya. Jadi, nah sekarang ganti sistem kongruensi linear 2 variabel ya. Nah, tadi sistem persamaan karena tandanya sama dengan, karena diganti sistem kongruensi ya. Nah, bedanya di situ aja. Nah, saya ganti lagi ini soalnya ya. Ini tetap soal yang sama. Misalnya ini, saya ganti ini. Nah, 3, 4, 2, 5. Ini harus modulnya lebih dari 5 ya. Nah, karena ada simbol 5. Saya pakai adalah modul 7 saja ya paling bawah. Jadi sekarang ini, nah ini contohnya saya ubah tadi ya. Nah contoh yang tadi persamaan, sistem persamaan linear sekarang menjadi. Sekarang kita coba. Jadi langkah-langkah di sini tadi kalau hanya mengalihkan nggak masalah, ya toh. Nah nanti begitu membagi sebenarnya di sini ya. Nah ini yang harus hati-hati ya. Nah di situ ya. Kalau ada, jadi sebenarnya yang bermasalah adalah membaginya. Kalau mengalihkan, menambah, mengurangi kan nggak masalah di modulo ya. Nah membagi itu berarti dikalikan inverse. Nah saat inverse
Kenapa saya pakai modulo 7 di sini? Kenapa kok nggak 6? Anda mungkin juga bertanya, kenapa kok dibilang di buku itu contohnya sistem persamaan kebanyakan modulnya apa? 5. Ya. Nah, 5, 7, 13, 11, 19. Ada yang punya jawaban? Nah, ingat kemarin kita waktu sebelum membahas persamaan linear ya, waktu belum menyelesaikan, waktu itu masih daring kan. Nah, masih ingat jangan-jangan daring tidur itu kan ada yang saya panggili nggak muncul kan biasanya. Itu ada. Kalau orang sudah daring, nggak ada videonya, dipanggil nggak ada, itu berarti hilang gitu ya. Setelah connect tinggal tidur, tinggal kemana gitu ya. Nah, ingat, itu ada inverse-nya ya. Kalau dia dengan modulunya relatif prima ya. Kalau pakai modulo 6 nanti nggak semuanya punya inverse. Kalau modulo 6 yang punya inverse cuma 1 dan 5, betul ya? Nah, nanti biar nggak bermasalah dalam menyelesaikan ini, agar selalu kita bisa mengalihkan pembagian, makanya soal-soal untuk ini dipakai yang modulunya 5. Karena selain 0, 1 sampai n-1 kalau n-nya prima pasti relatif prima dengan n. Artinya asalkan tidak 0 pasti punya inverse, betul ya? Itu. Nah, itu jawabannya kenapa kok soal-soalnya banyak di sana. Kebanyakan menggunakan modulo 5. Ya nanti yang tidak prima ya bisa, tapi Anda harus lebih hati-hati gitu ya. Nah ini bisa kan dibagi gitu. Nah, kalau prima ya yang penting tidak 0 pasti. Cuma nanti grafisnya nggak kita pakai yang susah, nggak digambarkan. Karena modulo itu bukan gambarnya nggak ada ya. Nanti cara ini nggak kita pakai ya, nggak kita adopsi. Nah sekarang kita akan mengadopsi cara yang ini ya. Nah caranya kita tinggal niru saja ya. Ini bermasalah. Oke, kita mulai. Jadi kalau menggunakan eliminasi, kalau dengan menggunakan eliminasi ini berapa? Jadi kita contohnya ini aja. Jadi 3x ditambah 4y kongruen 1 modulo 7, 2x ditambah y kongruen dengan 3 modulo 7. Jadi kalau kita eliminasi, kita kalikan 2 tadi ya, 6x ditambah 8y kongruen dengan 2 modulo 7. Nah di sini kalikan 3, 6x ditambah 3y kongruen 9 modulo 7. Nah jadi kalau kita kurangkan, sebenarnya nggak masalah tadi makanya ya. Ini berarti 5y kongruen min 7. Nah, min 7 itu dulu kita ganti 0 ya. Nah, berarti di sini sebenarnya kan kita punya 5y kongruen dengan 0. Nah, kalau 0 sih gampang ya, mesti dikalikan inverse-nya 5 mesti 0 ya. Nah, kalau nggak 0 lagi. Nah, inverse-nya 5 itu kalau di mod 7 itu berapa sih? Itu. Ya, itu sebenarnya kan berikutnya kan kalau di sistem persamaannya kan dibagi 5 ya. Cuma di sini harus dikalikan inverse dari 5. Inverse dari 5 kalau di modulo 7 berapa? Berapa kali 5 sama dengan 1? Di modulo 7 3. 3 kali 5 1 itu modulo 7. Iya. Oh, gitu loh ya. Berarti sini harusnya ini anggap aja ini nggak 0. Nanti kalau kasusnya kan secara umum kan nggak 0 ya. Kalau 0 gampang langsung y kongruen 0 kan ya. Nah, tapi ini sebenarnya dikalikan 3, dikalikan 5y. 3 itu apa? Itu adalah inverse-nya 5. Ini sebenarnya kalau di dalam sistem persamaan linear biasa dibagi dengan 5. Nah, dibagi itu berarti dikalikan dengan inverse ya. Nah, ini maksudnya kan 3 kali 0. Nah ini saya berikan, ini tidak begini juga boleh langsung, tapi Anda nanti kan menemui kasusnya kan jarang-jarang 0 gitu ya. Nah nanti kalau di sini bilangan, nah kan harus begini prosedurnya. Nah di sini 3 kali 5 itu 1. Dari sini y kongruen dengan 0. Ini kalau eliminasi murni, berarti kita sekarang eliminasi x-nya kita kalikan 4 yang bawah ya. Yang di atas tetap 3x ditambah 4y kongruen dengan 1 mod 7
Yang ini 8x ditambah 4y kongruent dengan 12. Kurangi. Biasanya lebih gampang bawa ke atas ya. Anda kan lebih suka yang positif biasanya. Walaupun yang negatif juga nggak masalah. Berarti kalau kita kurangkan atas, bawah kurangi atas 5x kongruen 11. Ini agak sederhana sebenarnya, kita buat dulu 5x kongruen dengan 4 ya. Biar pengaliannya tidak besar-besar dulu ya. Nah, ini berarti sama. Inverse-nya 5 ini juga sebetulnya 5 ya. Dikalikan 3 ya. Berarti di sini kalau kita teruskan 3 dikalikan 5x kongruen dengan 3 dikalikan 4. Jadi ini 1x kongruen 12 itu kalau modul 7 5. Ini keterampilan ini ya yang harus punya nih ya, mengalihkan modulo itu. Bedanya di situ kalau persamaan kan langsung bilangannya lah, sehingga berpikir modulo. Nah, jadi nanti kalau kita punya soal modulo itu, jawaban terakhir itu harus bilangannya standar. Standar itu apa yang digunakan? Itu 0 sampai M-1 kalau modulnya M ya. Itu berarti jawaban paling sederhana gitu ya. Tidak salah memang di sini ditulis 12 gitu ya. Tapi artinya itu belum tuntas ya menjawabnya ya. Belum 100% selesai. Ya kayak Anda dulu waktu menyesuaikan kalau dalam bentuk pecahan itu kan juga harus pecahan yang paling sederhana gitu ya. Ini juga gitu notasi. Yang memang nggak salah ditulis 12. Jadi sini jawabannya adalah X-nya adalah kongruen dengan 5 modulo 7, Y-nya kongruen dengan 0 modulo 7. Nanti kalau dikembalikan, kalau ingin ngecek kembali ya, seperti tadi. Ini kalau dicek kembali harusnya sama. Hasilnya memenuhi. Jadi solusi itu harus memenuhi persamaan pertama, juga memenuhi persamaan memenuhi kongruensi pertama, memenuhi kongruensi yang kedua. Jadi kalau X-nya kongruen 0, Y-nya kongruen X-nya kongruen 5, Y-nya kongruen 0, kita masukkan ini kan 15 ditambah 0 1 dah. 15 tambah 0 15 ditambah 1. Yang kedua 10 ditambah 0. 10 itu betul ya? Berarti itu berarti kalau Anda mengerjakan jangan lupa ngecek ya. Karena ngecek itu lebih mudah daripada mencari. Karena pada proses penghitungan ada kemungkinan terjadi kesalahan. Nah, ini cara eliminasi. Kalau cara substitusi seperti tadi, ya, Anda dari kongruensi yang pertama Anda ubah menjadi X kongruen sama dengan dalam Y atau Y kongruen dalam X gitu ya, baru disubstitusikan ke dalam kongruensi yang kedua seperti tadi. Ya. Jadi kalau dengan cara substitusi cara eliminasi ya. Substitusi. Nah, dari persamaan pertama, ini sebut aja kongruensi pertama, saya terbiasa menyebut persamaan ya. Dari kongruensi pertama satu diperoleh, kita ubah menjadi 3x kongruen min 4 Y ditambah 1. Nah ini kan coba X itu berarti harus dikalikan dengan inverse 3 ya. Inverse-nya 3 itu berapa kalau nomor 27? 5, iya toh? Nah, berarti dikalikan 5 itu ya, 3x. Nah ini bedanya di sini aja loh ya. Kalau tadi dibagi, sekarang dikalikan inverse gitu ya. Nah, analoginya di situ. Ini harus dikalikan 5 juga semuanya. Ini dibagi X kongruen. Nah, langsung Anda ubah boleh supaya sederhana. Ini kali ini kan min 20. Min 20 kalau dalam modulo 7 min 20 1. Ya, 1. Min 20 itu kongruen dengan 1. Tapi kongruennya juga bukan 6 tapi min 6 ya.
Nah, min 6. Min 6 itu 1 juga ya. Nah ini Anda harus terbiasa ya. Jadi kelemahan biasanya menghitungnya ketemu soal-soal ini karena Anda belum terampil mengoperasikan bilangan-bilangan kongruensi gitu ya. Ini sama dengan kalau Anda ketemu persamaan, sistem persamaan, kalau nggak terampil mengalihkan, mengurangi, bagi ya sama aja. Kayak tadi ya. Kesalahannya bukan nggak bisa caranya, tapi nggak bisa ngitung loh gitu loh ya. Beda loh ya, nggak bisa cara dengan nggak bisa ngitung. Ya. Makanya coba buat tabel gitu ya, latih gitu. Jadi 5 dikalikan min 4 itu min 20. Dalam modulo 7 itu juga kongruen dengan 1. Tuh, kenapa? Karena selisih 1 dan min 20 kelipatan 7. Nah, itu kita kembali. 1 dan min 20 selisihnya min 21 atau 21 kan? Iya, tergantung itulah. Nah, gitu. Kenapa kok min 20 itu kongruen dengan 1 modulo 7? Karena kembali ke pengertian kongruensi kemarin, selisihnya kelipatan 7. Gitu ya. Ya direkod kembali ya itu. Terampil. Jadi tanda kongruen itu punya makna tersendiri, tidak seperti sama dengan kita sudah automatically ya. Nah, karena ditranslate ke selisih atau ditranslate ke sisa pembagian atau ditranslate kelipatan ditambah, betul ya? Nah, kan bisa juga gini. Min 20 itu bisa juga sama dengan 1 ditambah kelipatan 7, gitu kan? Nah, betul. Ya. Kenapa? Karena min 20 itu sama dengan 1 ditambah min 21, betul? Tuh, gitu. Ada 3 ya yang Anda bisa pakai kontrol kongruensi itu, kongruen ya, belum kongruen. Bisa menggunakan selisih, bisa menggunakan sisa pembagian, bisa menggunakan yang satu merupakan bilangan yang lain ditambah kelipatan modulnya. Loh itu 3, kemarin kan ya paling. Yang satu kita pakai definisi, yang dua kita pakai teori tadi. Nah ini harus terampil, makanya ilmu matematik itu harus yang depan dikuasai dulu, baru berikutnya. Kalau yang depan lali, lupa, ya berikutnya belas gitu loh ya. Jadi tidak bisanya bukan yang di situ, tapi karena latar belakangnya gitu ya. Jadi kalau Anda belajar itu harus bisa mendiagnosis ini kesulitan saya di mana. Nah ternyata tidak terampil membuat kongruen saja kan. Nah, itu berarti definisi dan teorimanya kemarin belum dipahami dengan benar, gitu ya. Anda bisa menggunakan salah satu dari 3 itu untuk mengontrol apakah dua bilangan itu kongruen atau tidak, gitu ya. Baik. Kenapa kok saya biar bilangannya itu sederhana? Modulo itu keuntungannya apa? Kita ngitung-ngitung bisa menyederhanakan bilangan gitu ya. Jadi yang gede itu bisa diperkecil. Ini daripada kita menggunakan min 20, ya gunakan 1 kan lebih gampang. Gitu. Berarti kita tulis Y. Ini kali ini 5 ya. Nah, gitu ya. Nah, terus ini disubstitusi ke kongruensi kedua, ya toh? Sekarang ini misalnya ini sebut aja 3. Nah, 3 disubstitusi ke 2 ya, kedua itu ya. Jadi kita punya 2x ditambah y-nya kita ganti. X-nya yang diganti x-nya. X-nya kita ganti dengan y ditambah 5, betul ya? Nah, ditambah y kongruen dengan 3 mod 7. Ya, berarti kita peroleh apa? 3y yang saya kemarin ke kanan sekaligus. Ini berapa nih? Min 10, ini min 7. Nanti ini ada satu baris, kalau Anda bingung tambah lagi satu baris ya. Nah, atau 3y kongruen dengan 0 mod 7. Ya tadi seperti tadi hitungnya, y kongruen dengan 0. Kemudian ini disubstitusi kembali ke sini, ya toh? Ini kan hasil terakhir 4. Nah, 4 ini substitusi ke 3 diperoleh 4 substitusi ke 3 diperoleh x kongruen dengan 0 ditambah 5 7 atau kongruen.
Sama jawabannya ya. Nah, jadi kalau nanti jawabannya ketemunya beda, berarti salah satu ada yang salah. Gitu ya. Sing sebelumnya jangan sebelum kakean jajan. Ini rupanya memang masalah kongruensi masih belum lancar ya, mengubah bilangan ya, kongruen. Kata kuncinya, Anda harus terbiasa mengubah bilangan yang gede ke dalam bilangan 0 sampai M-1 gitu ya. Kalau modulnya M, itu harus segera gitu ya. Nah, itu keterampilan itu mutlak ya. Karena memang keunggulannya modulo itu nanti memang untuk menyederhanakan perhitungan yang kita bekerja dengan bilangan gede-gede itu dibawa ke bilangan yang 0 sampai M-1 kalau modulnya. Ya. Nanti kalau eliminasi substitusi saya kira seperti tadi ya, tinggal melanjutkan saja. Kalau sudah ketemu eliminasi sini, mencari X-nya dimasukkan ke persamaan ya. Salah satu persamaan ini ya, salah satu kongruensi. Jadi ininya 0, masukkan ke yang satu boleh, kedua juga boleh, nanti akan ketemu X-nya gitu ya. Itu yang campuran ya, yang metode ketiga. Nah, sekarang yang metode matriks seperti tadi ya. Nah, itu nanti kita replikasi. Nah, cuma di situ kalau kita ketemu sampai 9, masih 1 jam. Ya. Kalau nggak puasa cukup gitu ya. Nah, kalau puasa besok. Dan saya lebih luasa kalau nerangkan di kelas memang ya. Kalau daring itu agak lama ya. Karena nulis di laptop itu walaupun touchscreen juga lama juga. Enggak terakhir. Kecuali kalau laptopnya selebar ini gitu ya. Nulisnya pakai kabel. Kenapa yang touchscreennya gede gitu ya. Oke, sekarang kalau menggunakan metode matriks sama-sama seperti tadi ya. Jadi ini kita ubah ke dalam matriks, tapi dalam modulo juga ya. Nah, kalau dalam menggunakan matriks, ini kita ubah. Jadi menjadi 3, 4, 2, 1. Nah, X, Y, tapi ini tandanya kongruen, gitu ya. Nah, di sini menjadi 1, 3 mod. Nah, jadi artinya nanti operasinya semua dalam modulo. Nah, sekarang kita cari inverse-nya ini dulu. Seperti ini 3, 4, 2, 1 inverse gitu ya. Itu kan akan sama dengan, nah, seper kita ganti dengan ini pangkat min 1 inverse gitu ya. Jadi 3 kali 1 dikurangi 4 kali 2 inverse. Terus dikalikan yang di sini 1, 3. Sekarang negatif dulu nggak apa-apa. Nanti setelah dihitung baru kita sederhanakan ya. Oke, ya. Ini kongruen. Modnya nggak cukup doanya. Semuanya kongruen sekarang tandanya gitu ya. Nah, kalau kita hitung ini berapa? 3 dikurangi 8 berapa? Min 5 dalam modulo 7 2 itu ya. Hasilnya terus 2 ya. Nanti kalau Anda bingung 2 dari mana, nanti sampai rumah bingung gitu ya. Ya, 3 dikurangi 4 itu min 5. Min 5 kongruen dengan 2 dalam modulo 7 ya. Nah, terus yang ini boleh diubah sekalian yang negatif. Berapa min 4? Berapa? 3. Min 2? 5. Ya. Nah, inverse dari 2 dalam modulo 7 4.
2 kali 4 itu 1 dalam dulu. 2 kali 4 8 toh? 8 itu kongruen 1 loh, kurang terampil ya. Loh lagi ya tadi selisih loh. Tadi sudah diulang oleh Pak Elias, selisih tadi ya. Berarti ini kita ganti dengan 4 ya, dua invers ini ya. 4. Nah, 1, 3, 5, 3, 4. Nah, tinggal dikalikan. Kalikan 4. Jadi sini 4. 4 kali 3 12 kali 5. Langsung terampil saya paksa. 4 kali 5 20. Berarti dalam modul 7 4 kali 3 5 ya. Gitu ya. Nah, berarti yang inversnya ini berarti nanti baik kelas ini maupun rasakan dikalikan ini kan? Ya, dikalikan inversnya ini kan. Lalu saya pindah ke sini ya. Jadi kalau di sini tadi kita kalikan baik kiri dan kanan dengan inversnya tadi, kita kalikan inversnya ya. Invers dari 3 4 2 1 invers dikalikan 3 4 2 1 XY dikalikan kongruen 3 4 2 1 invers, di situ adalah 1 3. Terus ini diganti. Nah, diganti hasilnya itu ya. Ya ini sebenarnya yang penting yang diganti yang kanan karena sudah ada identitas kan. Jadi yang kiri nggak usah diganti, langsung kita peroleh. Ini sebenarnya materi ini loh. Nah, yang ini kita ganti dengan hasil hitungan kita 4 5 6 5. Terus 1 3. Saya hapus ya. Soalnya nggak saya hapus. Ya. 1 3 tapi mod cukup ya. Berarti sini kita peroleh XY kongruennya dikalikan 4 kali 1 4 ditambah 15. Saya bisa tulis dulu aja lah ya. Nanti bingung dari mana. 5 kali 3. Yang sini 6 kali 1 ditambah 5 kali. Ini kongruen. Berapa ini? 4 ditambah 15. 19 dalam modul 7. Yang bawah 6 ditambah 15. Oh, ya. Ya. Nah, iya kan hasilnya ya. Ya. Berarti ini basicnya adalah kurang terampil ya, nanti dicoba ya, dicoba kurang terampil. Kurang terampil ngitung modulnya ternyata ya. Oke. Jadi jawabannya seperti tadi, akhirnya bisa kita baca X-nya kongruen dengan 5 modul 7, Y-nya kongruen dengan 0 modul 7, jawabannya sama ya. CC ambekan C. Silakan di anu dulu, tanyakan dulu kalau sebelum kita lanjutkan terakhir adalah yang Kramer ya. Saya tadi bingung yang 2 kali 4 modul 7. Nah itu satunya kenapa kok harus 1? Ya. Mana 2 kali yang mana nih? Yang jadi invers 1 gitu. Yang Iya, mencari inversnya 2. Inversnya 2 itu kan apa kalau dikalikan 2 sama dengan 1 toh? Itu definisi invers kan? Iya. Karena identitasnya kan 1 ya di modul itu, betul? Jadi kalau kita mencari invers itu apa dikalikan dia harus 1 gitu ya. Itu namanya invers kan. Gampangannya gitu.
Definisinya kan A kali B kongruen dengan 1 modulo nah, M ya kan, berarti A itu inverse dari B kan ya. Nah, maaf ya. Makanya saya ubah jadi apa kalau dikalikan 2 sama dengan 1 kan gitu ya. Itu namanya inverse. Kan definisinya kan ini inverse itu ya. A kali B kongruen dengan 1 mod M. Nah, berarti nanti A sama dengan B inverse gitu kan? Kongruen ya, ya. Mod M. Ya, itu ya. Ini kemarin waktu daring banyak yang perhatikan. Sewaktu mau bahas kongruensi linear gitu ya. Oh silakan, panas loh. Berarti bekerja otaknya. Khawatir justru kalau tetap dingin gitu ya. Nah itu berarti nggak bekerja otak. Kalau orang belajar itu memang harusnya jadi panas sebenarnya. Kalau betul belajar itu panas. Makanya harusnya pada saat belajar nggak ngantuk, karena terjadi aktivitas. Kalau belajar tuh ngantuk berarti nggak ada aktivitas dalam otak Anda gitu ya. Biasanya kalau diajak belajar ngantuk, kalau diajak lihat WA, TikTok, melek gitu ya. Semalam pun kuat gitu ya. Oke. Baik, kita coba cara yang terakhir. Ya. Nah, jadi matriksnya kita pakai yang ini ya. Nah, ini sebagai determinan ini adalah deltanya. Nanti delta X-nya adalah kolom pertama kita ganti ini, delta Y-nya kolom kedua yang kita ganti. Cuma pada saat membagi, berarti nanti bukan dibagi delta, tapi delta inverse gitu ya. Oke, yang di sini. Ya, delta itu dari determinan, makanya simbolnya delta. Delta itu kan D. D, huruf D-nya Greek itu adalah delta. Yo. Kalau di SMA bisa pakai D, DX, BX gitu ya. Alpha itu hanya Greek ya, makanya alpha. Beta itu B. Ya. Eta saha. Oke, kalau cara Cramer, nah kita lihat delta. Ya. Delta berarti determinan dari matriks koefisien ini. Jadi 3, 4, 2, 1. Kalau kita cari ini ya ini kongruen ya, karena adalah kongruen. Nanti modulnya belakang aja, kongruen modulnya terakhir ya, daripada nulis ini. Ini 3 kali 1 dikurangi 4 kali 2 berapa? Kongruen minimal 2. Nanti bingung nih teman-teman. Pak ini salah ngitung Pak. Harusnya minimal kan tulis 2 gitu. Nanti kalau tunjukkan adikmu yang SMP ini diprotes. Jadi kalau yang X, kalau pertama kita ganti 1, 3, 4, 1. Ya. Berarti 1 kali 1, 4 kali 3, 1 dikurangi berapa 12. Yang 11 berarti 3. Yang 11 berapa? 3. Oke, mulai lancar ya. Ini 32 yang belakangnya dengan 1. 3 kali 3
dikurangi 1 kali 2 berapa? 9 kurangi 2 7. Ya. Udah tinggal ngitung. Jadi nanti X kalau tadi dibagi, sekarang adalah dikalikan inverse itu ya. Jadi sebenarnya X-nya itu adalah delta inverse dikalikan delta X. Ya. Berarti kan delta X dibagi delta, dibagi itu dikalikan inverse. Ya. Itu berarti kongruen 2 inverse dikalikan delta X-nya 3. Jadi kongruen 4 kali 3 12 itu kongruen dengan 2 inverse dikalikan 0. Ya ini sebenarnya kalau usah dicari ya boleh, tapi kalau ini nyari ini 0 langsung boleh, berapapun kali 0 ya. Ya kan boleh ulang. Ya. Kalau dari 7 dikurangi 7 kurangi 7 kurangi 7 gitu ya. Kalau kurang dari 0 ditambah 7 tambah 7 gitu kan? Nah, itu gampangannya gitu ya. Jadi selalu harus kita kalau menghitung standarnya adalah mulai 0 sampai M-1 bilangannya kita pakai itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti kalau ketemu 3 variabel, ya seperti waktu di SMA itu ya, direduksi menjadi, dieliminasi menjadi 2 variabel. Nah 2 variabel selesaikan dulu sampai ketemu X dan Y-nya, baru dimasukkan akan ketemu Z-nya, ya. Jadi nanti gitu ya. Jadi saya memberikan dasarnya di sini. Nanti kalau dengan cara matrik, nah ini yang agak beda. Anda ketemu dengan inverse matrik 3 kali 3. Loh, bagaimana cara mencari matrik 3 kali 3? Dibuka lagi ya. Itu ada kaitannya dengan minor, adjoint, ya. Inverse itu adalah seperdeterminan dikalikan adjoint, ya. Kalau soal yang tadi kan solusinya tidak tunggal. Kalau yang ini tunggal. Cara tahu solusinya tunggal itu bagaimana? Nah, kalau ini, kalau dengan matrik langsung kelihatan. Kalau determinannya itu relatif prima, itu pasti solusinya tunggal. Ya. Itu sama dengan kalau di SPL dulu, waktu di SMA itu, kalau dengan matrik determinannya tidak nol. Nah, tidak nol itu berarti sini determinannya relatif prima. Jadi tapi kalau modulnya prima, asalkan tidak nol pasti relatif prima, ya toh? Tidak nolnya maksudnya tidak nol, bilangan antara 0 dan sampai M-1 ya. Tapi kalau tidak nolnya kelipatan 7 ya, di sini kelipatan P-nya ya, itu sebenarnya 0 kan. Misalnya ketemu determinannya 14 gitu ya, itu sebenarnya determinannya 0 di sini ya, tidak relatif prima, ya toh? Nah, kalau dengan ini bisa dengan mudah. Nah, tapi kalau dieliminasi kan tadi menghasilkan 0 sama dengan kongruen dengan 0. Nah, itu sama dengan waktu di SPL dulu harus begitu ya. Kalau dieliminasi ketemu ruas kiri 0, ruas kanan 0, itu berarti jauh, nggak tunggal jawabannya. Tapi kalau di kiri 0, di kanan tidak 0, itu berarti tidak ada solusi. Tuh, ya. Gitu ya. Itu sama paradigmanya dengan itu. Seperti tadi soal yang pertama tadi, kalau dalam kongruensi itu solusinya banyak. Karena tadi setelah dieliminasi kiri 0, kanan 0. 0 kongruen dengan 0 itu berapapun kan memenuhi toh. Nah, ya. Kalau ya kayak tadi ya. Makanya tadi tidak saya teruskan karena itu kasus khusus, jadi nggak mewakili semuanya nanti gitu ya. Jadi kasus khusus itu kalau kasus khusus itu adalah solusinya banyak atau solusinya tidak ada. Biasanya kalau dari eliminasi dulu waktu di SPL sudah ya. Kalau yang
kiri di variabelnya itu ketemu 0, tapi yang di konstantanya tidak 0, berarti tidak punya solusi. Karena artinya 0 itu kan 0x ditambah 0y gitu ya. Terus yang kanan tidak 0 kan nggak mungkin. Ya, gitu ya. Nah itu berarti tidak konsisten atau tidak punya solusi. Tapi kalau yang kiri 0, yang kanannya 0, berarti apa saja yang kita masukkan pasti terpenuhi. Berarti itu solusinya tangga banyak. Ya tidak tunggal. Ya, tidak tunggal. Gitu ya. Baik. Nanti hampir sama. Itu tadi ya. Cuma untuk menghasilkan 0, kalau di SPL kan kemungkinannya sedikit. Tapi di sini tadi bisa mula-mula tidak 0, tapi setelah dikongruenkan jadi 0 tadi ya. Nah, kayak tadi kita kan terjebak kalau soal tadi kita teruskan ya. Nah, saya tadi juga tahunya setelah tuh kok jadi begini, setelah 7 ya, ini harusnya 0 kan ya. Itu tadi. Kalau modulnya 7, ketemu 7Y kongruen dengan 7 atau kongruen dengan 14 artinya kan 0 kongruen dengan 0 ya. Nah, seperti itu berarti solusinya hanya ya. Baik. Terjawab? Ya. Ya, oke, baik. Makanya recalling tentang SPL jadi penting ya di sini. Kan? Jadi hanya beda kalkulasinya ya, harus hati-hatinya terutama di pembagian ya. Nah, yang kedua untuk merangkai ke polinom, saya ingatkan sekarang yang persamaan kuadrat ya. Nah, ini pelajaran SMP lagi ya. Persamaan kuadrat kan pelajaran SMP kan? Nanti bagaimana kita menyelesaikan persamaan kuadrat di recall, nanti ada kongruensi kuadrat. Ya. Oke, kebayang kan? Nah, sekarang coba diingat-ingat kembali persamaan kuadrat. Nanti pertanyaan kedua kan, bagaimana cara mencari penyelesaian atau solusi dari persamaan kuadrat. Nanti kita adopsi ke dalam kongruensi kuadrat. Oke. Saya tanya, kalau saya tanya, persamaan kuadrat itu apa? Apa? Iya, kalau Anda tanya persamaan kuadrat itu apa? Nah, kalau sama, persamaan linear itu apa? Kan Anda bisa menjawab kan? Nah, persamaan kuadrat masih tinggi 2. Masa mesti itu? Kalau paling tinggi 2, kalau saya punya x kuadrat ditambah super x sama dengan 0. Super X pangkatnya kan min 1, ya toh? Nah, X kuadrat pangkatnya 2, benar tiganya kan 2. Apakah itu persamaan kuadrat? Enggak, Anda nggak akan ketemu seperti itu kan waktu mulai dari SMP sampai SMA. Ingat, membuat definisi itu tidak harus dengan kata-kata, tapi juga dengan simbol, ya toh? Waktu memberikan pengertian persamaan kuadrat kan gak harus dengan kata-kata, dengan persamaan linear gitu ya. Kongruensi linear. Kongruensi linear adalah kongruensi yang berbentuk gini gitu ya. Nah, persamaan linear adalah persamaan yang berbentuk begini gitu ya. Nah, persamaan kuadrat adalah persamaan yang berbentuk gini. Gininya apa? Nah, gininya itu apa? Berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A-nya tidak 0. Beda C-nya boleh 0 boleh tidak gitu ya. Itu membuat definisi yang lebih efisien ya. Nah, persamaan kuadrat biasanya disingkat TK. Persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu bentuknya ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya 3. Tuh, ngantuk. Itu. Nanti kalau ini kita sama dengannya kita ganti dengan kongruensi, berarti kita boleh kongruensi kuadrat. Nah, tapi kita recall dulu. Ada berapa cara atau apa saja cara yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan kuadrat? Yang Anda kenal SMP ya. Apa? Dalam pengfaktoran. Terus
rumus ABC. Nggak harus ABC, lalu persamaan kuadratnya tentunya Px kuadrat ditambah Qx ditambah R sama dengan apa? Berarti rumus PQR ya. Rumus dibaca loh ya, nggak harus ABC toh. Rumus. Ada lagi? Ada yang bisa melengkapi? Sehingga saya 3 cara di SMP itu diajarkan. Kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Jadi sebenarnya itu membentuk kuadrat sempurna. Ya. Nah, itu ya. Sudah selesai ini ya. Nah sebenarnya ini nanti kalau A-nya 30 sebenarnya bisa diubah dalam depannya X itu X kuadrat mesti 1 gitu ya. Jadi sebenarnya itu. Makanya kalau Anda belajar mesti dimulai dari bentuk persamaan kuadrat yang koefisien X kuadratnya 1. Ya pada dasarnya bisa. Nanti kalau dalam kongruensi linear ya dikalikan dengan inverse-nya dari A gitu ya. Dibagi dengan A. Ya, biar nggak terlalu sulit saya berikan contoh yang nah contohnya yang ini ya. Nah Anda selesaikan X kuadrat dikurangi 5X dulu ya, persamaan dulu ya. Ya silakan dicoba dengan 3 cara itu. Pemfaktoran, melengkapi kuadrat, bentuk kuadrat sempurna, dan rumus. Nah, ini harus ingat. Kalau nggak ingat nanti susah mau kita bawa ke kongruensi. Nanti akan kita replika kayak tadi ya, dengan pemfaktoran. Nah. Pemfaktoran itu kebalikan dari penjabaran gitu ya. Ya. Biasanya penjabaran lebih gampang dari pemfaktoran. Gitu paling. Udah ketemu siapa? Dikasih aja. Ya wes kan, obat tipe loh. Ya sekali. Kan nggak susah. Dari kan soalnya gampang.
Gimana yang lain? Saya cuma mengasih komentar nulisnya aja. Yang ini nggak perlu tulis, yang ini nggak perlu tulis akar. Kemudian langsung bentuknya ini langsung sama dengan ini plus minus. Ya. Kalau tadi malah ribet kalau kenapa? Karena nanti harus pakai mutlak ya. Karena kalau kita pakai akar dari bentuk variabel itu ya. Nah, jadi karena definisi dari akar dari A kuadrat itu adalah mutlak, gitu ya. Nah itu nanti menyelesaikan harus begitu. Ya. Kalau seperti ini hanya menggunakan ini. Kalau saya punya A kuadrat itu sama dengan misalnya P, ya, maka A itu sama dengan plus minus akar P, gitu ya. Nanti pakai yang ini. Ya. Baik. Nah, ini mau saya adopsi langsung. Kalau diadopsi langsung, kita hanya mengubah penulisan saja. Ya. Jadi kalau contoh itu kita adopsi langsung di dalam kongruensi kuadrat. Kongruensi kuadrat berarti kakak ya. Kongruensi kuadrat. Tapi nanti akan saya berikan contoh soal yang tidak semudah itu, ya, yang ada koefisiennya di depan. Ya. Nah, jadi kalau kongruensi kuadrat berarti di sini bentuk umumnya ya ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C kongruen dengan 0 modulo ya. Modulnya. Ya. Dengan A itu tidak nol itu berarti bukan perlipatan M ya. Kalau tidak nolnya di sana kan tidak nol, di sini tidak nolnya berarti bukan perlipatan M, berarti M tidak membagi A ya. Nah itu syarat tidak nolnya tadi. Kenapa? Karena di situ kalau M membagi A jadi nol kan ya di depan ya, menjadi bukan kuadrat lagi ke depan ya. Jadi syarat tidak nolnya diganti. Nah, kalau kita ikuti ini sebenarnya caranya sama aja ya. Kalau kita yang itu ya, yang X kuadrat ditambah X kurangi ditambah 6 kongruen dengan 0 dulu ya. Anda mau berapa modulo berapa? Ya, yang di atasnya 6, 7 lagi ya. Ya, kalau cara pemfaktoran saya kira langsung aja. Jadi cara pertama pemfaktoran. Nah, ya di sini ya kita ubah sama seperti tadi karena perkalian di modulo itu ya sama aja dengan perkalian bilangan kan. Jadi ya kita ubah X dikurangi 2 dan X
Di sini mudahnya, ini kalau nanti modulonya bukan prima, Anda tidak boleh langsung menggunakan ini. Ya. Kalau prima itu artinya apa? Kan punya inverse, kalau tidak ya, punya inverse itu artinya apa? Dia kalau tidak nol dikalikan tidak nol pasti hasilnya tidak nol. Nah, makanya kalau ada perkalian dari dua bentuk faktor kongruen dengan nol, nanti salah satu harus nol. Itu kalau modulonya prima. Kalau tidak prima itu nanti ada pereduksian lagi. Ya. Nah, kalau prima nanti soal-soalnya kebanyakan dipakainya prima. Nanti kalau Anda sudah belajar struktur aljabar berikutnya, karena struktur kalau prima itu nanti mirip strukturnya bilangan real tapi cuma hingga ya, yang disebut dengan field ya itu. Tapi sekarang prima aja ya kalau modulo prima seperti itu. Jadi sini akan kita mulai X min 2 kongruen dengan 0 mod 7 atau X kurang 3 kongruen dengan 0 mod 7. Jadi kita boleh X kongruen dengan 2 mod 7 atau X kongruen dengan 3. Jadi ini nggak ada bedanya ya dengan yang sudah kita kerjakan di dalam persamaan kuadrat. Mungkin kalau dengan rumus, biasanya sih kalau di SMP itu yang diajarkan kuadrat sempurna dulu, baru rumus. Kenapa? Karena rumus itu sebenarnya pembakuan dari kuadrat sempurna, ya. Karena kuadrat sempurna itu turunnya dari rumus. Rumus itu turunnya dari kuadrat sempurna, dibakukan. Yang kedua saya mulai yang kuadrat sempurna dulu aja. Nah, jadi di sini kalau kita punya X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 kongruen dengan 0. Ya kayak tadi ini X kuadrat dikurangi 5X kongruen dengan negatif 6. Nah ini hati-hati. Kalau di sini kan 5 dibagi 2. Nah, dibagi itu berarti dikali. Ya. Jadi di sini mestinya X kuadrat dikurangi 5X. Di sini tambah berapa? Nah, ini 5 dibagi 2. 2 itu inversenya berapa tadi? 4. Ya. Berarti 5 dikalikan 4. Berapa? 20. 20 itu kuadrat 7. Ya, berarti bagi 2 ya. 5 hanya 5 kalikan 4, 20 itu kalau modulo 7. Nah, 6 itu kalau dalam bentuk kuadrat 13. Berapa? Supaya saya bentuk kuadrat, jadi bilangan kuadrat. Ya memang berpikirnya bisa ya. Nggak analog betul. Harus dibuat menjadi tadi negatif, sorry ya. Tadi ada negatifnya ya. Jadi kita analogikan cara menghitungnya. Negatif 5/2 itu berarti negatif 4 dikalikan 5. Negatif 20 itu kongruen dengan negatif 20 1. Makanya 1 ya. Tuh, ya. Nah, kenapa nanti bisa menjadi kuadrat? Ini keterampilan ubahnya ya, bedanya di situ. Nah, satu tahu ya. Saya ubah dulu. Nah, saya gantikan 5 dikalikan 2 negatif, 5 dikalikan 2 inverse.
gitu ya. Nah, biar tahu kenapa analoginya tadi ya dengan yang itu. Kongruen 6 saya ganti dengan 1. Ya. Oke, jadi di sini kalau saya hitung x kuadrat dikurang, nah x ditambah ini menjadi 4 dikalikan ini, berarti min 20 itu 1. Ini keterampilannya lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat ini kan tidak mudah mengkuadrat bentuk. Ini kan belum kelihatan bentuk kuadrat toh. Nah, agar kelihatan bentuk kuadrat apa? Min 5-nya kita ubah menjadi 2. Betul? Min 5 kan kongruen dengan 2 modulo 7. Betul? Jadi menjadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, sekarang baru kelihatan bentuk kuadratnya mana ya? Berarti yang ini menjadi x ditambah 1 kuadrat kongruen dengan 1. Nah, sekarang dari situ berarti sekarang yang di kanan nggak ada istilah akar di sini. Nah, yang akar sebenarnya sama pengertiannya. Kalau dikuadratkan sama dengan 1 ya. Akar sebenarnya makanya akar 1 itu kalau dikuadratkan 1. Kalau dikuadratkan 1 berapa? 1 bisa. Terus berapa lagi? Di modulo 7 kalau dikuadratkan dengan 1. Ya. 6 kali 6 itu 36, itu 1, betul? Ya. Betul ya. Oh. Berarti di sini nggak plus minus gitu ya. Nah, sebenarnya juga bisa plus minus, tapi itu nanti menyesatkan ya. Tapi sebenarnya mencarinya di sini berarti x ditambah 1 itu bisa 1 mod 7 atau x plus 1 itu kongruen dengan 6. Nah, gitu loh ya. Nanti bisa ditunjukkan kalau cepet ya. Kalau modulonya prima V, bilangan kalau dikuadratkan, bilangan itu yang inversnya dirinya sendiri. Kalau dikuadratkan itu kan berarti inversnya dirinya sendiri toh. Kalau dikuadratkan sama dengan 1 berarti inversnya dirinya sendiri, betul? Karena A kali A sama dengan 1 berarti inverse A kan A, ya toh? Nah, kalau modulonya itu prima, bilangan yang inversnya diri sendiri itu adalah 1 dan M min 1 kalau modulnya N. Saya bisa tunjukkan itu ya. Nah, makanya sini kalau modulnya 7 itu kalau dikuadratkan 1 itu 1 atau 6 ya. Nanti bisa dilihat. Di sini X akan kongruen, benar jawabannya sama ya? Enggak bodoh. Jadi 2. Oke. Oh iya. Jadi berapa jawabnya? Enggak sama. X kongruen 2 sama 7. Oh, oke. Ini 1. Benar. Kok nggak sama jawabannya? 3. Ini. Ada yang salah nggak? Ini bukan 1. Yang 20. Oke, tadi. Ini 2, benar kan? X tambah 1 kuadrat. Ini min 6. Benar. Min 6 itu 1. Ada yang salah? Ini benar ngitungnya. Jawabannya kok beda? Yang salah di mana? X kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 9.
sebenarnya soalnya itu X kuadrat dikurangi 5X kongruen dengan 6 min 6 ya. Jadi di sini min 5 dan di sini yang 4 ya. Yang kanan harusnya tambah juga, betul ya? Nah, salah ngitung. Yang kiri tetap 1 sih, yang kanan yang enggak, yang harusnya ditambah, betul ya? Nah, ini kelihatan. Kiri tambah ke kanan nggak ditambah ya? Nah, ini ketahuan. Ini harusnya di berapa? Min 20 min 9 2 harusnya ya? Betul? 2 ya? Yakin? Nah. Jadi betul ya? Ini harusnya 2 benar ya? Kalau 2 oh ininya salah. Jadi ya ininya jawabannya saya hapus dulu. Kalau yang dikuadratkan sama dengan 2 itu sama dengan 9 ya toh? Nah itu 3 atau ini 3 itu berapa? 4 ya 4 3 kalau dikuadratkan 2 4 kalau dikuadratkan juga 2 ya. Ada mencarinya ini 2 bukan 1 tadi ya. Ya di sini tadi ada salah. Jadi sini X ditambah 1 itu yang pertama berapa? 3. Ini lihat ya. 3 kuadrat itu kongruen dengan 2. Betul? Ya. Terus 4 kuadrat juga kongruen dengan 2. Ya kalau enggak, kalau modulnya cuma 7 dihitung satu-satu aja. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 2. Ya kan? 4 kuadrat 2. 16 kan? 2. 5 kuadrat enggak. 6 kuadrat enggak ya. Jadi ini X ditambah 1 bisa 3 atau X ditambah 1 modulnya hilang 7 atau X ditambah 1 kongruen dengan 4. Nah, Pak ya tadi ada 2 kemungkinan. Jadi 2 ini kan bisa diubah menjadi 3 kuadrat atau 4 kuadrat ya. Jadi harusnya betul, harusnya jawabannya nggak boleh beda ya. X kongruen dengan 2 mod 7 atau X kongruen dengan 3 mod. Nah, di sini memang keterampilan menggunakan modulnya. Jadi ini kesalahannya yang di kiri tambah ke kanan nggak ditambah tadi ya. Yang terakhir rumus. Kalau dengan menggunakan rumus, ya kita masukkan aja. Ya, rumus akar itu nanti kata kuncinya kalau dikuadratkan bilangannya itu kan gitu ya namanya. Ini kan kita mencari akar. Sebenarnya ini kan akar 2. Akar 2 itu berapa? Ya, berapa kalau dikuadratkan sama dengan 2 kan gitu toh? Di sini kalau dibuat dulu 3. Nah, di sini kalau kita hitung X-nya itu kongruen dengan, kalau soalnya ini ya 5 plus minus. Nah, jadi dibagi ini nanti harus dikalikan ya, dikalikan dengan 2A inverse ya. Jadi asumsinya di situ. Jadi di sini kalau saya tuliskan yang depan adalah 5 plus minus akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kali 6. Terus dikalikan, nah ini dikalikan 2 kali 1 sin ya, tidak dibagi ya. Jadi kongruen ini modulo
5 plus minus akar 1. Kebetulan 1 nggak perlu diubah ya, itu gampang. Nah, dikalikan inverse-nya 2 4. Berarti ini sebenarnya kan 5 plus minus, jangan plus minus ya. Sebenarnya saya dua kemungkinan. Akar 1 itu 1 atau 6 ya. Jadi jawabannya nanti X kongruen dengan 5 ditambah 1 dikalikan 4 mod 7, yang ini berapa nih? 6, 24 3. Yang satu lagi 5 ditambah 6 kalikan 4. 11 itu sebenarnya 4 ya kan? 4 kali 4 2. Gitu ya. Jadi sebenarnya caranya sama, coba analoginya saja. Kadang ini ya catatan ya, soal seperti ini nanti disamarkan supaya nggak kelihatan difaktorkan ya. Ini soalnya kalau saya tulis x kuadrat ditambah 2x ditambah 6, nah gitu ya. Jadi soalnya tetap ekivalen ya. Coba perhatikan kalau saya tulis soalnya x kuadrat ditambah 2x ditambah 6. Nah, gitu loh. Ini soalnya juga sama sebenarnya kan. Kalau ini kan, loh kok nggak bisa difaktorkan ini ya? Nah kalau ini strateginya ya 2 harus diubah dulu menjadi min 5. Atau kadang yang harus upaya belakang. Ya. Contohnya bisa ubah juga x kuadrat negatif 5x, tapi yang saya ubah menjadi negatif 1. Nah ya toh? Ini sebenarnya soal yang sama kan kalau dalam kongruensi. Ini nanti solusinya sama ya. Nah, kalau nanti soalnya seringnya nulisnya seperti ini, seolah-olah tidak bisa difaktorkan. Nah, tapi kalau ini yang tengah diganti jadi min 5 bisa. Ini kalau yang belakang dibagi ganti bisa, gitu ya. Nah ini yang cermat di situ bedanya ya. Kalau di persamaan kuadrat nggak ada itu. Ya ini karena ekivalensi itu bilangan yang sama bisa ditulis yang berbeda kan. Karena 5 bisa ditulis sebagai min 5 bisa ditulis sebagai 2, 6 bisa ditulis sebagai min 1. Ya. Jadi 3 soal kelihatannya berbeda, sebenarnya soal yang sama. Ya. Nah, itu cermat itu harus, kok nggak bisa difaktorkan, harus berpikir nih apa yang harus diganti. Ya. Itu remarknya terakhir ya. Oke, baik, saya kira cukup hari ini. Ya tadi agak lamanya karena recalling itu agak lambat ya. Karena sudah terlanjur masuk ke memori jangka panjang. Iya, Pak SMP itu. Tapi SMA kan juga dipakai loh. Oke, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Nanti bagian dari yang aplikasi itu dilewati ya, karena aplikasi kan dipakai tugas ya. Jadi chapter 5 kan ada, terus chapter 6 ya. 5 Wilson, 5 Perman gitu ya. Ini karena aplikasi sudah ditugaskan atau dari dulu dibuat. Oke, semoga masih tetap semangat. Kan ke-11 kuliah Anda tinggal 4 pekan lagi ya. 4 pertemuan lagi ya. Oh iya, 4 pertemuan lagi ya. Iya, kan sebulan lagi. Enak nggak libur lagi ya. Liburnya panjang lagi kalau nggak habis. Oke, semangat ya. Selamat belajar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.